Tak bakal ada yang menyangka, di saat timnas Indonesia lolos ke babak gugur, sekaligus memastikan diri memetik tiket ke Piala Dunia U17, ada tetangga yang makin hari makin sadar akan posisi mereka yang masih di situ-situ aja. Bukan maksud mau merendahkan, namun pundit hingga pelatih asal Malaysia sendiri yang mengklarifikasi federasi sepak bola mereka. Malaysia mulai gelisah karena mereka tahu dulu mereka tak jauh berbeda, tapi kini perbedaan itu terpancar begitu nyata. Ketika Garuda menatap langit udara dunia, Harimau Malaya masih terjebak sangkar dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu. Dan kesadaran itu datang terlambat, yang tentunya sangat menyakitkan. Namun bagaimanapun kritikan harus tetap dilayangkan demi kepentingan sepak bola mereka. Di sisi lain, keberkahan pemuda Indonesia lolos ke Piala Dunia tak sekedar menjadi sorotan. Ada sebuah keuntungan besar dari scouting talent yang jadi mulai memantau bakat muda. Suatu hal yang tentu saja tak bisa diraih negara tetangga. Lantas siapa saja yang dipantau, serta bagaimana Malaysia menanggapi ketertinggalan ini? So, simak sampai tuntas untuk dapatkan jawaban selengkapnya. Pernah ada satu masa ketika Indonesia dan Malaysia berdiri sejajar di pentas sepak bola Asia Tenggara. Dua negara serumpun yang saling bersaing, saling menatap, dan saling percaya bahwa masa depan mereka akan berjalan berdampingan. Namun, di masa kegelapan dulu, Indonesia sempat jadi bahan ejekan tetangga karena memang begitu adanya. Tapi waktu terus berjalan, seperti halnya kehidupan, sepak bola pun memilih siapa yang serius berkembang. Indonesia diam-diam menanam benih ketika era kepelatihan Sintayong yang sangat suka memakai pemain muda yang subur di tanah yang disirami dengan keyakinan. Ditambah Erick Thohir yang sangat sadar akan akar pemain sepak bola dimulai sedini mungkin. Maka tatanan sepak bola tanah air mulai berubah seperti berjalannya Elite Pro Academy. Memang tak secepat kilat, namun era Sintayong yang dilanjutkan sang anak buah Nova Arianto berhasil memanen hasilnya dengan membawa Garuda Muda U17 di kancah Asia hingga menembus Piala Dunia. Satu demi satu bibit muda yang telah disiapkan bukan untuk hari ini, tapi untuk esok yang lebih megah. Seketika dunia menoleh, Asia Tenggara menahan napas, dan Malaysia mulai melihat cermin untuk berkaca. Mungkin kemarin U20 gagal, tapi setidaknya masih ada U17 dan senior yang saat ini sudah menunjukkan progres lonjakan. Dan mudah-mudahan disusul juga oleh timnas U23, asuhan Gerard Vandenberg yang juga akan bertarung di level Asia. Hingga berambisi mendunia dengan tembus Olimpiade 2028, yang mana ini menjadi target bersama federasi. Ya, mencapai tujuan untuk mendunia itu sangatlah penting bagi tim usia muda maupun senior, sebab efeknya terasa begitu nyata. Contohnya saja U17 sekarang, jadi makin banyak dipantau scouting. Panggung pembuktian di Piala Asia U17 serta Piala Dunia U17 bukan sekedar kompetisi, tapi jendela besar yang terbuka menuju mimpi untuk dikenal, dinilai, dan diangkut ke panggung sepak bola yang lebih luas di belahan dunia lain. Bagi para pemandu bakat dari berbagai belahan dunia, baik dari Eropa, Amerika, hingga Timur Tengah, yang kini tengah membangun imperiumnya, turnamen ini adalah ladang emas. Disinilah potensi-potensi mentah diuji di bawah sorotan, dibentuk oleh tekanan, dan dinilai oleh dunia yang haus akan generasi baru. Dan bagi Indonesia, keikutsertaan dalam turnamen semacam ini adalah kesempatan. Sebab hanya lewat panggung besar, pemain-pemain muda kita bisa menunjukkan bahwa mereka tak kalah berani. Walaupun ranking FIFA Indonesia di luar 100 besar dunia, namun talenta kita pantas akan jauh lebih untuk menyeberang ke benua seberang setelah mengukir sejarah menuju Piala Dunia via kualifikasi. Dalam edisi Piala Asia U17 kali ini, 3 nama mulai menggema, seakan menjadi mantra baru dalam lini masa pecinta sepak bola tanah air. Adalah Matthew Baker, Evandra Florasta, dan Zahabi Goli. Ketiganya bersinar terang di babak grup kualifikasi Piala Asia U17.
Evandra dan Goli mencatatkan diri mereka di papan top skor sebagai salah satu pemain produktif dengan Evandra 3 gol, serta Goli 2 gol selama babak penyisihan grup. Namun satu nama terasa berbeda, ia tak sekedar bersinar, ia adalah Matthew Baker. Kisah Baker bukan sebuah kisah biasa. Di saat sebagian pemain muda masih berjuang mencari tempat latihan yang layak, dia justru sudah menjadi bagian dari sistem elit di Melbourne City U23. Sebuah bukti bahwa kualitas tak mengenal umur. Tapi yang membuat kisah ini semakin menarik adalah pilihan hatinya, di mana ketika panggilan dari Australia U17 datang, sebuah kehormatan besar yang sulit untuk ditolak oleh siapapun. Baker justru memilih jalan yang jarang dilalui. Ia menolak, bukan karena ragu, tapi karena yakin bahwa darahnya merah putih dan mimpinya adalah membela Garuda. Dan kini karirnya akan makin terang di bawah naungan Garuda yang mendunia. Sementara Australia dipastikan merana usai gagal ke babak gugur sekaligus merobek tiket ke Piala Dunia U17 2025. Pundit Malaysia sindir FAM. Kesuksesan Garuda Muda menembus dunia bukan hanya membuat supporter Malaysia yang terdiam, tapi ada pundit mulai bersuara. Federasi Sepak Bola Malaysia pun jadi sorotan akibat program yang dijanjikan oleh Presiden baru Johari Ayub belum tampak buahnya. Janji pembinaan yang dulu terdengar manis, kini hanya jadi gema di ruang hampa, tak ada prestasi, tak ada bukti. Bahkan buat lolos ke level Asia pun mereka kesulitan di semua level. Termasuk di timnas senior masih harus berjuang habis-habisan di kualifikasi Piala Asia untuk memperebutkan satu tiket saja. Sedangkan di level kelompok umur U17 tak ada harapan dari anak-anak penerus bangsa Melayu. Salah satu sindiran datang dari pundit Astro Arena, dua pengamat sepak bola Malaysia bernama Kesh Sundaresan dan Faiz Gurun, mengkritik bagaimana dampak dari terbangnya Garuda Muda ke Piala Dunia. Hal ini dibicarakan dengan keseriusan bagaimana timnas Indonesia yang selama ini banyak dikritik di Malaysia karena banyak mengambil pemain diaspora, kini justru melesat menggunakan pemain muda yang belum matang. Ini disebut mereka sebagai pembuktian nyata, pembuktian terbaik. Bukan hanya janji-janji dari federasi yang seakan alergi pemain keturunan, namun tak bisa mengembangkan pemain muda juga. Banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under 17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach macam Coach Nova Arianto. Pelatih asal Malaysia tak tahan bongkar kebobrokan timnasnya. Tak hanya pundit Malaysia saja, pelatih asal Malaysia tiba-tiba muncul di media sosial dengan pernyataan yang mengejutkan, sekaligus mengundang sedikit tawa saat mengetahui timnas Indonesia U17 berhasil tembus ke Piala Dunia. Sulaiman Hussein, pelatih kawakan asal Malaysia, tahu betul lika-liku federasi yang kerap mencari kambing hitam daripada solusi. Sebagai orang yang berpengalaman di dunia sepak bola Malaysia, ia pun mengatakan, "Kita timnas Malaysia masih di sini mencari turnamen cap ayam yang akan diselenggarakan minggu depan. Lemari trofi pun belum penuh juga, bahkan untuk mengontrol bola pun kita belum baik, masih naik sampai hidung." Sebuah sindiran untuk FAM yang seakan sengaja membuat turnamen sendiri hanya untuk meninggikan derajat timnas Malaysia U17. Padahal sejatinya itu hanya trik dari FAM saja yang terlihat nyata dan diakui fans sebagai kesuksesan menaklukkan Asia. Turnamen yang ia sendiri sebut sebagai cap ayam dengan latihan berbulan-bulan kerja keras di akademi elit hanya untuk memperebutkan medali Shopee. Sebab biasanya mereka membuat sebuah turnamen dengan hanya 4 negara yang diundang, dengan tim-tim yang lemah namun diambil dari konfederasi yang berbeda agar seakan menaklukkan Asia. Jika kita jeli, sindiran ini pun sebenarnya tak hanya ditunjukkan kepada skuad muda, bahkan timnas senior mereka pun tak luput dari sorotan. Ya, perjalanan timnas Malaysia sekarang ini memang sedang dalam masa-masa kebingungan. Mereka seakan tak pernah mau ikuti Indonesia, namun padahal menjiplak habis-habisan yang berujung kegagalan sendiri.
Kini, era gelap yang dulu dirasakan sepak bola Indonesia sedang dialami oleh negara jiran. Sebagai negara tetangga yang pernah di posisi tersebut, tak layak nampaknya kita ejek. Hanya saja, Federasi Sepak Bola Malaysia memang sedang bobrok-bobroknya dengan model yang penuh janji palsu. FAM selalu menepis ajakan buat mengambil diaspora, ataupun dengan dalih janji yang tak pernah selesai. Tapi di satu sisi pengembangan akar pemain mereka juga tak ada peningkatan. Dan sekarang justru tertinggal jauh dari Indonesia, yang disebut-sebut selalu pakai yang instan. Cemooh ini adalah panggilan-panggilan untuk bangkit bersama, karena sejatinya Indonesia dan Malaysia bisa bersaing di level Asia. Namun Indonesia sekarang jauh lebih terdepan. Sebuah pencapaian yang memang patut diapresiasi, bukan hanya karena melihat hasilnya, tapi proses. Bagaimana Coach Nova beserta PSSI bekerja sama mencari pemain-pemain terbaik dari berbagai pelosok, bahkan belahan benua lain seperti ada Matthew Baker.